Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Para nabi mendengarkan perkataan Tuhan melalui perantaraan malaikat, lalu diulangi, tidak ditambahi. Nah, itu Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini ketika diucapkan Nabi Muhammad SAW keluar berupa suara. Didengarkan para sahabat, dihafalkan para sahabat. Ternyata sahabat tidak cukup menghafalkan. Sahabat kemudian menuliskan. Ini bisa dikatakan Al-Qur'an, betul. Ini Al-Qur'an, tapi Al-Quran yang telah ditulis menjadi suhuf, lembaran-lembaran. Nah, kalau Al-Quran yang berupa lafasan, bisakah dikatakan Al-Quran? Bisa. Lafasan Al-Quran. Maka ketika saya diperintahkan Iqra unrifa Al-Quran, saya tidak harus bawa buku, Pak. Tidak perlu saya buku. Saya bisa membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah itu Al-Quran? Yes. Nah, nama lain dari Al-Quran ini bukan cuma Al-Quran. Oh, dia juga bisa dikatakan Al-Hudan. Apa itu? Petunjuk. As-Sifa, dia juga dikatakan obat. Itu adalah nama dari kalam Allah, Al-Quran. Nah, dibukukan jadi mushaf Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah kataba. Apa? Menurut Imam Al-Qurtubi. Di dalam tafsir jilid kedua, penjelasan tentang Al-Quran surah Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fi. Kata kataba itu artinya adalah keputusan, ketentuan, hukum-hukum. Jadi diambil oleh bangsa Indonesia kata-kata kataba itu menjadi kitab, diterjemahkan menjadi buku. Lalu tiba-tiba dipaksa bahwa artinya harus buku saja. Oh, tidak. Tidak. Karena Al-Quran ketika diturunkan, zalikal kitabul la raiba fi, dia tidak berupa kitab. Tapi kitab itu diambil oleh orang Indonesia. Lalu orang Indonesia memaksakan, oh harus seperti ini terjemahnya. Oh, tidak bisa. Kembalikan kepada makna aslinya. Maka kataba dalam makna Al-Quran, dalam makna Islam, artinya adalah keputusan dan ketentuan. Unirifa bicara dari mana? Dari tafsir Al-Qurtubi. Kita bukakan tafsirnya ya. Pak jadi mendengarkan ya. Kalau bosan bilang Pak, karena memang menuntut ilmu itu bosan Pak, membosankan. Dengar, masih banyak yang saya mau tanyakan. Ya, saya termasuk orang yang gampang bosan dalam belajar, tapi itu ujian bagi kami umat Islam. Kalau kami tidak bersabar dengan bosannya belajar, maka kami akan menikmati pedihnya kejahilan, Pak. Maka kami tetap sabar, harus bersabar. Belajar itu, Pak, kita sekolah, kuliah, duduk di tempat di fakultas itu bukan menyenangkan, Pak, membosankan. Tapi itulah ujian dari belajar. Kalau saya tidak jelaskan secara dalam, Anda tidak paham. Nah, mungkin saya tunjukkan kepada Anda bukti dari apa yang saya omongkan ya. Ya, intinya Bapak, kalau seandainya yang saya sampaikan ini ada di dalam kitab Al-Qurtubi, saya footnote-nya saja. Kitab Al-Qurtubi jilid kedua, penjelasan tentang surah Al-Baqarah ayat kedua. Yaitu zalikal kitabul la raiba fi gitu. Nah, lanjut. Kemudian kalam Allah ini adalah perkataan Allah, Pak. Allah memiliki sifat berkalam, berkata. Maka perkataan Allah inilah yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, kemudian lalu apa hadis? Jadi wahyu adalah informasi dari Allah yang diberikan kepada para orang-orang pilihannya. Dan orang-orang pilihannya itu cara penyampaian wahyu itu beragam. Ada yang menggunakan malaikat, ada yang langsung ditanamkan di dalam hati, ada juga melalui mimpi. Nah, wahyu ini luas, Pak. Bukan hanya Al-Quran, tapi wahyu itu juga adalah apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu apa perbedaannya dengan hadis? Kalau Al-Quran ini, Pak, narasi, diksi, semuanya datang dari Allah. Tapi kalau hadis, pengajarannya tuntunan dari Allah, tapi narasinya dari Nabi Muhammad. Gitu loh. Perkataan Nabi Muhammad berdasarkan pengajaran dari Allah, ilham dari Allah. Gitu. Kalau Al-Quran perkataan Allah langsung, yang dikutip oleh malaikat diulangi Nabi saya. Perbedaannya. Nah, apakah lalu mana yang kitab suci?
Kitab suci adalah Al-Quran. Kalau hadis itu adalah pengajaran Nabi Muhammad berdasarkan ilham. Apakah dikatakan suci? Tidak bisa dikatakan suci, tapi menjadi sumber primer umat Islam untuk mengajarkan bagaimana cara kehidupan di dunia ini sesuai parameternya yang diinginkan oleh Allah. Nah, hadis bisa ditiru, Al-Quran tidak bisa ditiru. Karena hadis itu datang dari Nabi Muhammad, diksinya dari Nabi Muhammad. Karena disandarkan kepada Nabi Muhammad baik lisan, baik perkataan dan perbuatan. Nah, itu perbedaannya, Pak. Jadi tidak bisa dikatakan hadis itu adalah kitab suci. Ya, karena bukan perkataan Allah, melainkan perkataan Nabi Muhammad berdasarkan arahan dari Allah gitu. Kira-kira Bapak sudah paham sampai di sini? Silakan dielaborasi pertanyaannya. Sudah paham. Masih mau Masya bertanya? Allah. Keren nih kalau Bapak paham. Jarang-jarang orang Kristen gampang paham dengan penjelasan saya loh, Pak. Berarti saya pintar ya? Bapak pintar, Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak termasuk yang berakal, Masya Allah. Bukan pintar, Bapak berakal, Insya Allah. Semoga hati Bapak dilembutkan oleh Allah ya. Kadang Pak orang tahu Pak dan mengerti, hatinya yang menolak. Terkadang otaknya menerima, hatinya menolak. Jadi perlu dua ini Pak. Otak menerima, hati menerima, insya Allah jalan menuju hidayah. Silakan Pak Jerry. Pertanyaan Bapak lebih sulit Pak. Begini. Begitu aja, begitu aja, jangan begini. Begitu apakah di dalam Islam itu tidak ada ilmu kritis, maksudnya untuk mempelajari bahwa apa betul-betul Muhammad berhadapan dengan malaikat? Apakah Muhammad betul-betul dia langsung? Apakah Muhammad pada saat itu tidak kritis juga, bahwa dia tidak bertanya dulu bahwa ada, ini Pak. wahyu? Hah? Ada ilmunya. Ilmu mengkritisi Nabi Muhammad itu sebenarnya Bapak, kalau Bapak tahu, dari orientalis itu adalah orang di luar Islam. Sudah banyak yang mengkritisi, bahkan dibiayai oleh pemerintahnya. Bapak tahu tidak kisah Johann Louis Burckhardt? Nih saya kasih orangnya dulu. Saya kasih ya. Nih, biar Bapak tahu nih bahwa yang mengkritisi kenabian Nabi Muhammad SAW itu mungkin yang pertama dulu lah, Johannes Damaskus dulu. Saya kasih Bapak siapa orang ini. Kalau Bapak bicara tentang Islam, saya akan kasih ini ya, Johannes Damaskus. John of Damascus. Bapak cari di Britannica.com Saint Johannes Damascus. Kita buka di sini. Bapak pikir ini tidak mengkritisi baginda? Mengkritisi Pak. Dan ini nggak jauh jaraknya dengan Nabi Muhammad SAW, karena dia lahir tahun 675 Masehi dan meninggalnya itu tanggal 4 Desember 749. Tidak jauh jaraknya dengan Nabi saya. Apakah dia tidak mengkritisi? Dia mengkritisi, tapi dia tidak menghilangkan keberadaan baginda Muhammad SAW sebagai seorang yang pernah ada. Dan kalau mau dikritisi, saya mau tahu apa yang mau dikritisi. Saya cuma satu aja Pak. Saya tidak perlu tantang semua para ilmuwan lah. Saya cuma minta satu orang saja di dunia ini, baik Islam ataupun Islam, Hindu, Buddha ataupun Kejawen, tunjukkan satu literasi riwayat yang pernah ada, baik dari kalangan eksternal ataupun kalangan internal, satu data valid yang tak terbantahkan kesahihannya bahwa Nabi Muhammad itu pernah berdusta. Itu aja. Clear saya. Gagal, saya pindah agama Pak. Pindah agama Pak. Karena kritik kepada Nabi dalam Islam salah satunya caranya adalah mengkaji profil orang itu. Kalau ini orang tidak pernah berdusta selama hidupnya, tidak ada kepentingan dia berdusta, lalu apa alasan secara psikologis dia berdusta? Ketika dustanya menjadi asbab dia rugi, diboikot dari kampungnya, dimiskinkan dia, dibenci dia, apa guna dia berdusta? Kalau dikatakan dia ingin mendapatkan keuntungan, dielu-elukan oleh masyarakat pada waktu itu, bukankah ketika dia bicara satu kata tanpa dia perlu mengatakan dia seorang nabi, dia sudah mendapatkan kedudukan? Dia orang yang dipercaya pada waktu itu, kecuali dia awalnya hantu belau Pak, penjahat, untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang baik. Aku udah berubah loh sekarang. Dulu aku penjahat, sekarang aku bukan penjahat lagi. Percaya deh sama aku. Ini buktinya aku ngajarin yang baik-baik sekarang. Ini wajar Pak, serigala berbulu domba. Tapi kalau orang ini dari awal kehidupannya sampai dia dewasa, orang-orang yang tidak percaya kepada dia saja, orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan yang disembah aja percaya kepada dia. Riwayat membuktikan Muhammad ibnu Abdullah, orang yang ketika kaum kafir Quraisy pergi keluar
Hartanya dititipkan kepada nabi saya. Dia pengembala, Pak. Dia pedagang. Coba tunjukkan kepada saya satu literasi ketika dia berdagang pernah melakukan kecurangan. Ketika dia mengembala, orang-orang kecewa dengan apa yang dilakukan. Sekitar lingkungannya kecewa dengan perilakunya. Kalau dia tidak pernah melakukan kejahatan seumur hidup, tidak pernah berdusta, kenapa dia butuh pencitraan, Pak? Orang yang butuh pencitraan itu adalah orang yang tahu kalau dia kotor di depan publik. Ngapain dia butuh pencitraan? Orang dia sudah terpuji, sudah diakui. Nah, maka ketika orang ini bicara aku adalah nabi, ternyata konsekuensinya dihantam oleh orang pada waktu itu. Otak berpikir di sini. Kalau dia tidak datang dari Tuhan, maka dia sedang mati mempertaruhkan kehidupannya. Dia diusir, Pak. Kalau dia ingin harta, harusnya dia tidak mengaku sebagai nabi, Pak. Dia sudah kaya raya. Istrinya adalah orang terkaya pada masa itu di Jazirah Arab, Pak. Kalau diinginkan harta ya, Pak, ngapain dia ngaku nabi? Toh ketika dia mengaku nabi, dia diboikot, dimiskinkan. Miskin jadinya. Lalu kenapa dia harus mengaku menjadi nabi? Dan ingat, apa hal pertama yang diajarkan ketika dia jadi nabi? Ada perintahnya. Ikutilah perintahku, karena aku adalah bapakmu yang telah mengabarkan kepadamu Injil. Ikutilah tauladanku. Ada begitu pertama sekali disampaikan itu? Hah, nggak ada, Pak. Harusnya sekaligus dia bilang gitu. Wahai Bani Arab, aku adalah nabi utusan Tuhan. Ikutilah segala yang kuperintahkan. Hah? Baru curiga saya. Tapi yang dia ajarkan apa? Apa yang diajarkan? Perhatikan, baca Al-Quran. Dia hanya mengatakan, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yang diperintahkan apa? Yang sholat, memberikan zakat. Ada dia bilang, berikan zakat kalian sama aku. Duit kalian nih. Nah, ayo hormati aku. Sini duit kalian. Bukankah aku juga sama seperti rasul-rasul yang terdahulu? Bukankah aku juga mulia? Bukankah aku pantas diikuti? Ada nabi saya bicara begitu? Gak ada. Tapi yang disampaikan nabi saya, surah Wahyu kedua yang turun itu surah Al-Mudatsir. Wahai orang yang berselimut. Ya, nih saya bacakan ayatnya. Begitu, Pak. Kita lihat orangnya, Pak. Saya tantang Bapak deh, 1500 tahun saya kasih Bapak waktu. Cari literasi yang menunjukkan nabi saya pernah berdusta seumur hidupnya. Ya. Ah, itu, Pak. Itu kalau mau kritisi agama Islam terbuka. Kalian bisa baca literasi Islam kalau kalian punya kemampuan. Snok Horgonye itu belajar bahasa Arab. Snok Horgonye bahkan menerjemahkan Al-Quran. Nah, artinya apa? Kalau memang banyak ada orang Kristen yang otaknya jalan, pintar bahasa Arab, kalian akan menjadi orang yang akan dielu-elukan di Amerika sana. Kalian akan diundang oleh Donald Trump, bahkan kalian akan diundang oleh Zionis. Kenapa? Kalian mampu membatalkan, membantah kebenaran Al-Quran. Pasti kalian akan dipanggil itu. Zaman berapa tahun jaraknya itu orang orientalis sudah menyerang Al-Quran. Orang yang pertama memanggil kalian itu siapa? Pemerintahan Amerika Serikat. Pak Jerry mampu menunjukkan Al-Quran salah. Pasti Anda akan ditelepon itu, diberi fasilitas. Mantap. Tapi 1400 tahun sudah ada satu orang akademisi Kristen yang mampu membantah kebenaran Al-Quran, menerima challenge Al-Quran. Al-Quran berkata, andainya ini datang dari manusia, tentu ada ikhtilaf, kontradiksi di dalamnya. Ada jurnal ilmiah yang membahas bahwa Al-Quran ada ikhtilaf. Tunjukkan, Pak. Bapak pikir dalam ranah Islam, internal Islam tidak ada kritik mengkritiki, Pak? Perkara kunut gak kunut aja sampai sekarang masih jadi permasalahan, Pak. Lu kunut, gua gak kunut. Apalagi kalau ada ikhtilaf tentang Al-Quran, tentang kenabian saya, Pak. Hadis do'if, hadis maudhu, hadis ini aja ulama saling baku hantam untuk menunjukkan ini saya betul, ini saya yang benar, ini saya betul. Apalagi kalau ada tentang nabi saya yang bersalahan, Pak. Bapak pikir tidak ada orang liberal dalam Islam? Bapak pikir tidak ada orang-orang di dalam Islam yang mencari-cari kekurangan Islam? Pak, orang Syiah seperti apa, Pak? Apakah mereka tidak menghantam itu Abu Hurairah? Apa mereka tidak menghantam para sahabat? Kurang apa itu orang Syiah, Pak? Ahlan wa sahlan katanya kalau ngomong lancar itu bahasa Arabnya. Tapi mampu mereka menunjukkan kekurangan Al-Quran. Mampu mereka menunjukkan nabi saya itu pernah berbuat salah, berdusta. Hah? Pak, banyak orang yang coba berupaya untuk menyerang nabi saya Muhammad SAW, tapi semuanya dusta yang tak ada ilmiahnya. Kami pun bisa membantah. Saya yang bodohin aja bisa membantah itu. Dengan mengvalidasi dari mana kalian dapat sumbernya. Ya, mana tunjukkan kontradiksi di dalam Al-Quran.
Tunjukkan sebagaimana yang terdapat dalam kitab kalian. Di ayat 1 dikatakan Tuhan, bangkit murka Tuhan. Sehingga menghasut Daud menghitung Bani Israel. Di kitab lain dikatakan yang bangkit murkanya adalah iblis. Ini namanya kontradiksi. Ya, begitu. Jadi Bapakku, Pak Jerry, ada kajian kritik terhadap Al-Quran itu ada. Lembaganya pun ada. Tapi masalahnya, secara keilmuan, ada tidak yang mampu mengkritisi Nabi saya? Silakan, saya tunggu. Saya masih buka komal dan Allah izinkan saya hidup hingga detik ini. Kalian tinggal naik ke atas, buka kamera, tunjukkan ini loh nabimu pernah berdusta. Hah? Berhenti saya di Islam kan? Iya. Berhenti saya. Tapi bagaimana? Saya bisa tidak menunjukkan Yesus pernah berdusta? Demi Allah saya bisa tunjukkan Yesus yang dalam kitab Anda bisa berdusta. Demi Allah. Bisa? Mau berani menerima tantangan saya? Boleh. Oke, mantap. Saya tidak mengatakan Yesus berdusta, tapi gambaran dalam kitab Anda menunjukkan Yesus pernah berdusta. Ayatnya yang mana? Ya, Siap. mantap. Jadi, kalau ada jiwa besar seperti ini, Bapak buka Lukas pasal 24 nomor 46. Silakan dibuka. Aduh, Alkitabnya mana? Udah, saya kalau nggak bisa saya bacakan di sini. Lukas. Pasal 24 nomor 40. Ini baru satu ya Pak, banyak sebenarnya. Ya. Tapi ini salah satu aja. Lukas pasal 24 nomor 46. Kita kan main tembak-tembak aja, nggak usah basa-basi. Lukas 24 nomor 46. Ayat 46 ya. Yes. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Bapak baca baik-baik, Yesus mengutip sesuatu yang tertulis, betul atau tidak? Iya, ada tertulis, dia bilang, berarti ada dong. Ada di tertulis kitab- harusnya. Pertanyaan kitab saya, Nabi. di mana itu tertulisnya Pak? Saya kasih Bapak waktu mencarinya 1500 lebih satu hari, 1500 tahun lebih satu hari, andai kita masih dihidupkan oleh Allah. Bapak datang kepada saya, cari ayat ini, saya akan jadi pembantu Bapak lah, 2 tahun. Jangan. Nggak Janganlah. dibayar. Nah kan, Janganlah. Gikali. Tidak. Apa Bunda Unip udah pernah bertanya ke pendeta? Enggak ada pendeta Bapak yang bisa jawab. Oh ya? Nyungsep ke bawah. Nah, Bapak konsekuensi dari ayat ini mengatakan Yesus itu pendusta karena mengutip ayat yang tidak pernah ada. Ada 2 konsekuensi. Pertama, Yesus yang berbohong karena ayatnya tidak pernah ada. Yang kedua, ayatnya hilang. Nah, itu aja. Selamatkan Yesus dari tuduhan ini, Pak. Ya bilang aja lah ayatnya hilang. Daripada Yesus yang dituduh berdusta. Tapi ini kan Yohanes yang menulis. Lukas. Lukas yang menulis. Lah, Lukas mengutip perkataan siapa? Berarti Lukas pendusta berarti. Pak, selamatkan Yesus, Pak. Kalau saran saya lebih aman mengatakan Lukas pendusta Itu daripada tipu Yesus. kali. Kalau memang tidak ada tertulis berarti tipu dari Lukas. Udahlah, si Lukas saja yang tipu berarti, penipu dia berarti. Udah kitab suci. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Saya nggak mau tuduh Lukas. Jahat Pak, mending mending Mbak Bapak Uni korbankan jahat Lukas. Enggak, Kenapa saya Mbak Uni yang Mbak Uni kepada yang jadi penghujat. Bukan. Oh, saya tidak menghujat. Ini saya bertanggung jawab dengan kata-kata saya. Pak, lebih baik menumbalkan Lukas ketimbang menumbalkan Yesus. Kenapa? Yalah. Kalau Bapak bilang Lukas pendusta, masih aman. Dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang berdusta, bahaya. Ini kok Tuhan berbohong? Ya. Nah, Tapi saya ini akan satu. cari. Ini satu. Saya tanya sama Bapak. Ketika Yesus menurut Bapak, Yesus itu tahu tidak kapan hari kiamat sebagai Tuhan? Yesus Tahu tidak hari kiamat, kapan hari kiamat sebagai Tuhan? manusia dia tidak tahu. Makanya Sebagai dia manusia berkata. tidak tahu. Iya, Berarti makanya dia ketika berkata. dia tidak tahu hari kiamat pada waktu itu dia tidak Manusianya. memiliki sifat keilahian dalam dirinya ya. Iya, manusianya yang dia ceritakan. Ya, berarti waktu itu dia tidak punya sifat keilahian sama sekali. Karena dia berhadapan dengan ini orang-orang juga yang akalnya Iya, kan tidak manusianya sampai, yang gitu loh. bicara. Waktu dia manusianya berbicara, keilahiannya hilang dari dirinya. Karena kalau masih ada keilahian dari dirinya, berarti keilahiannya sedang berdusta. Dia tahu diam-diam aja. Manusianya Karena yang Yesus- ngomong. Yesus waktu tampil dia berdakwah di sana itu dia selalu menyembunyikan ininya, Apa? menyembunyikan dia punya, kalau ada yang dia sembuhkan, pergi jangan kasih tahu orang.
Jadi ada pun orang Kenapa yang alasan dia tidak mau diketahui kalau dia memiliki sisi keilahian? Coba saya tanya sama Bapak, alasannya apa? Nih ibarat kata nih gini nih, maaf Pak ya. Ada Tuhan jadi manusia. Dia tidak mau diketahui kalau dia Tuhan, tapi dia berharap orang menyembahnya jadi Tuhan. Nah, ini kan gimana ini dia nggak Tuhan pernah Bapak? berharap loh. Nggak ada juga tulisan Kalau yang begitu, begitu kalau berharap kalau disembah. dia tidak berharap manusia menuhankan dia, berarti tidak berdosa orang yang tidak menuhankan dia. Sepakat? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Loh, gimana ini? Kita lari ke Kristen. Loh. Saya mau bertanya dulu loh Ayo tentang dah. Kristen nanti dulu. Seru kan Aduh. sama saya kan? Seru Ya, kan? Seru nggak? loh. Seru Nah, dong. seru. Asik kan? Lanjut. Ya. Bapak lagi nanya. Tanya kedua. Ini loh. Ya, tadi kan ada yang kritis di luar Islam. Sekarang, kenapa Muhammad tidak berpikir kritis pada waktu turun wahyu? Apakah Muhammad tidak bertanya-tanya dulu, siapakah engkau? Apakah ini yang aku ditugasin? Untuk siapakah ini saya ditugasin? Dan apakah Anda betul-betul Tuhan yang datang kepada saya? Muhammad Ada tidak Tuhan pernah datang sama Nabi saya, Pak. Emang Tuhan gampang-gampangan datang sama orang, Pak? Mohon maaf, Pak. terus, Tuhan itu ya, terus siapa? malaikat Jibril, Pak. Aduh. Kenapa dia nggak ngomong ke Jibril bahwa ini betul-betul kau utusan Tuhan? Kau malaikat kah? Bahwa Pak. kau datang? Tidak kan, wajar kan kalau Saya dia tanya berpikir. sama Bapak. Seandainya ada sosok besar berdiri di hadapan Bapak yang bentuknya bukan manusia, Bapak bisa seperti itu? Seperti yang Bapak ajarkan kepada Nabi saya untuk bertanya-tanya begitu? Bisa tanya. Siapa Bapak kan Anda? begitu? Iya. Pak, coba gini deh. Saya ingin Bapak buktikan omongan Bapak. Saya tidak mau percaya begitu saja. Berikan video suatu saat Bapak bertemu dengan makhluk yang tidak. Saya nggak mau tahu itu. Karena kalau Bapak bilang, saya nggak percaya. Ini ada makhluk yang bertemu dengan kita. Tiba-tiba, kau siapa? Ya Tuhan ya. Bukan ya. Kau wewe gombel bukan? Pak, ini nggak normal. Justru apa yang terjadi kepada Nabi saya itu adalah bentuk normalnya manusia yang ketika saat itu terkejut, shock melihat ada makhluk di hadapannya yang tidak pernah dia jumpai. Maka keterkagetannya itu sampai membuat dia berkeringat dingin dan pulang minta diselimuti sama istrinya. Lalu Bapak dengan sok-soknya Bapak yang orang kayak gini bilang ketemu sama makhluk besar, kau Tuhan ya? Siapa kau? Tunggu dulu. Ditengok Mbak dari atas Uni. ke bawah ya Dengar kan? dulu Mbak Uni. Ini enggak. Bapak ini berharap Nabi Muhammad jumpa malaikat Jibril bilang gini ya kan? Malaikat Jibril datang, cek dia bilang, Dan Mbak Uni. siapa? Kamu Tuhan. Kenalkan, aku Muhammad. Kamu tinggal di mana? Mbak Uni, dengar dulu saya ngomong. Mbak Uni. Bapak kadang enggak apa-apa, Bapak lucu, serius aku suka. Iya, Mbak Uni, dengar dulu kasihan kita ngomong. Iya. Karena Iya. begini loh. Begini. Iblis itu bisa menyamar jadi malaikat terang loh. Nah, betul. Iblis punya Sepakat. kekuatan loh. Sepakat. Iblis punya kekuatan menyamar jadi malaikat terang. Sepakat. Dia bisa menipu semua manusia yang ada di dunia ini. Sepakat. Nah, gitu loh. Jadi harus kenapa Muhammad tidak kritis gitu loh pada saat dia terima. Gitu. Dia Menurut main Bapak langsung. bagaimana cara membedakan antara iblis dan malaikat? Coba ajarkan ke saya dulu. Tidak, saya bukan orang pintar, saya orang awam. Saya cuma Bapak memberi bertanya ke nasihat Mbak Uni. barusan. Mbak Enggak, Uni Bapak- yang pintar, makanya Bukan. saya bertanya ke Mbak Bapak Uni. tidak bertanya kepada saya. Bapak mempertanyakan reaksi manusiawi dari seorang manusia yang hidup di 1400 tahun lalu dengan kehidupan dan latar belakang yang berbeda dengan kita saat ini. Bapak pertanyakan kepada saya reaksi baginda. Padahal ya. secara sejarah reaksi baginda termasuk reaksi yang manusiawi. Bukan reaksi yang dibuat-buat dan berlebihan, tapi reaksi yang manusiawi. Kalau kita bahas, maka Bapak mempertanyakan, kenapa tidak ditanyakan itu iblis? Bapak lihat mana satu perintah larangan di dalam Al-Quran yang konsekuensinya membuat manusia menjadi rendah akalnya, hilang akalnya, bodoh kelakuannya, nista moralitasnya, maka itu bisa kita tahu kalau itu datang dari iblis. Contoh, kenapa Bapak tidak melakukan hal yang sama kepada Paulus ketika Paulus bertemu dengan namanya malaikat terang di Damsik? Bahkan dalam kitab Bapak tertulis ada malaikat bisa merubah, iblis bisa berubah menjadi malaikat. Itu kitab Bapak. Dalam Al-Quran tidak ada diksi seperti itu. Malaikat, iblis tidak bisa menyamar jadi malaikat. Tidak ada diksinya. Kalau ada silakan tunjuk. Bapak membawa sudut pandang dalam kitab Bapak kepada kami umat Islam. Sementara di kitab Anda, Paulus bertemu dengan makhluk yang konon katanya Yesus. Padahal Yesus sebelum naik ke surga berkata, barang siapa yang mengaku bertemu denganku, bertemu di padang gurun, di dalam bilik, jangan kau percaya.
Karena Yesus akan mengatakan datang untuk kedua kalinya dengan rupa manusia. Tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku ketemu dengan Yesus. Kenapa Bapak tidak kritisi itu? Nah, itu kritisi dulu. Mari kita buktikan ajarannya. Saya bisa buktikan pengajaran Paulus bertentangan dengan ajaran Yesus. Apa? Salah satu contoh. Paulus membatalkan hukum Taurat. Wajar kalau saya katakan dari iblis. Karena Tuhan mengajarkan untuk ikuti aturannya dengan memberikan hukum kepada Bani Israel. Tiba-tiba Paulus hadir mengajarkan ajaran ini ke orang yang tidak pernah pegang Taurat dengan membatalkan semua hukum Tuhan. Baru ini bisa dikatakan dari iblis. Saya setuju loh, Paulus membatalkan. Saya setuju loh. Dari iblis. Siapa yang berani-beraninya membatalkan ajaran Tuhan? Kalau bukan iblis. Saya setuju loh Paulus membatalkan hukum Taurat, Mbak. Setuju saya. Kenapa? Maksudnya setuju bagaimana? Setuju banget Paulus. Nah, berarti Bapak mengakui antara Paulus dengan Yesus sudah berkontradiksi. Karena Yesus berkata, jangan menyangka aku datang meniadakan hukum Torah, melainkan aku datang menggenapinya. Lalu Bapak setuju ketika Paulus membatalkan hukum Torah? Dia menggenapi. Tapi apakah menggenapi sama dengan membatalkan? Saudara, tunggu. Dia Bapak jangan menggenapi berkelit. maksudnya. Menggenapi dengan Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. saya tanya, membatalkan dengan menggenapi sama tidak? Silakan dijawab. Jujur Pak, jujur. Saya tidak suka orang yang bertele-tele, jujur saja. Membatalkan dengan menggenapi Tidak sama. sama. Bagus. Paulus membatalkan atau menggenapi? Membatalkan. Terima kasih. Yesus membatalkan atau menggenapi? Yesus menggenapi hukum Taurat. Sama tapi tidak ajaran dalam Paulus arti dengan Yesus? Begini. Aduh, ini Mbak Unik. Saya kan mau menerangkan juga toh Perhatikan. apa yang saya ketahui toh. Nabi Muhammad, ada tidak ajarannya yang berkontradiksi dengan ajaran para nabi? Mari kita tunjukkan. Al-Quran justru membenarkan ajaran para nabi. Apa itu? Tuhan itu satu. Paulus mengatakan apa? Bagi kita hanya ada satu Allah, tapi satu Tuhan. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Ya, betul. Jadi Pak, kalau kita uji cuma ajaran, konsep monoteis, aduh, saya udah gak usah dibahas-bahas lagi kalau konsep monoteis, karena semua agama termasuk Kristen itu monoteis. ya monoteis yang bohong. Dihujat Kan klaim lagi saya. aja, bukan menghujat. Berarti Oke. saya dihujat nih. Monoteis Definisi yang enggak, bohong. bukan. Bapak, denominasi Kristen itu banyak. Ada yang mengaku monoteis tapi percaya Tritunggal. Coba saya identifikasi Bapak monoteis Saya atau enggak? percaya Tritunggal, dogmatika. Apa arti monoteis? Arti monoteis apa? Monoteis, teisnya yang mono. Bapak yang mono apanya? Antara Yesus, Roh Kudus dan Allah Bapa, yang mono apanya? Monoteis itu aja dari katanya monos, tunggal, teis, Tuhan, theos, God. Nah, sekarang saya tanya, Yesus, Bapa dan Roh Kudus apanya yang monos? Apanya yang tunggal? Jawab. Nah, bertele lagi. Hakikatnya dong. Hakikatnya. Allah dong. Hakikat Allah Bapa apa? Sebagai Bapa lah. Bapa. Tuhan. Hakikatnya Yesus Tuhan. apa? Tuhan hakikatnya. Tuhan. Berarti Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Iya, hakikatnya. ya, Monos nggak tuh hakikat. Tuhan Bapak tuh? Monos nggak tuh? Itulah yang memang susah dimengerti kalau orang tidak percaya. Liga lawak aja lah, banyak pemain lawak tu. Bapak baca 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Paulus saja yang membatalkan hukum Taurat tidak pernah mengatakan bahwa Bapak itu adalah kurios, Tuhan. Bapak baca itu. Satu-satunya Allah Tapi adalah Bapa. murid-muridnya loh. Murid-muridnya berkata dia Tuhan loh. Siapa yang Guru bilang dia dan Tuhan? Tuhan. Mana? Guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Murid-muridnya loh. Yohanes 13 ayat 13. Apanya? Yang Bapak baca ini Yohanes 13 ayat 13 kan? Memang kan murid-muridnya kan. Yang Bapak baca ini kan Yohanes 13 ayat 13. Pak, Iya, terjemahan kan lama mengatakan, kau memanggilku guru dan tuan, kau memanggil guruku dan rabi, kau memanggilku guru. Pak, itu bukan dari kata theos, tapi dari kata kurios. Astagfirullahaladzim. Itu saya tidak mau bertengkar dengan kata-kata huruf. Loh, Karena ini inilah masalah sesat. keimanan. Kalau Bapak beriman ayam itu jadi bebek, itu nggak urusan saya. Kata theos dan kurios. Masa juga saya mau pergi sembah bebek. Nih Bapak, coba Bapak tangkap poin saya biar kita tenang diskusinya. Ya. Pak, Bapak tidak mau bertengkar masalah bahasa. Tapi polemiknya adalah Tuhan Bapak itu menggunakan kehidupan sehari-harinya berbahasa Aram dan Ibrani. Lalu kitab Bapak menggunakan bahasa Yunani. Dalam kitab Bapak itu diterjemahkan. Contoh, kata Tuhan itu hiperkorek dari kata Tuhan itu dari kata Tuhan awalnya. Hiperkorek dari kata Tuhan. Dari mana Unirifa tahu? Makalah LAI. Mana datanya Unirifa? Ini datanya saya tunjukkan.
dari kata kurios. Pemilik keledai yang diambil oleh Yesus juga dipanggil kurios. Apakah dia Tuhan? Tidak. Makanya Bapak saya suruh Bapak baca 1 Korintus pasal ke-8 ayat 6, di mana di mana Paulus yang membatalkan hukum Taurat, sesat-sesatnya Paulus membatalkan hukum Taurat aja, dia nggak ngajarin Tritunggal, tidak memiliki paradigma homoousios. Homoousios itu menyetarakan hakikat Bapa dan Anak. Jadi begini Macam mana loh. mau dikatakan hakikatnya sama? Bapa sifat hakikatnya roh. Yesus hakikatnya manusia. Kok sama sehakikat? Ada-ada aja ini Tiga Bapak. pribadi. Itu Tiga yang pribadi, dikatakan satu hakikat. Tritunggal. Tiga pribadi satu hakikat. Nah, Pribadi satu hakikat. saya tanya, Bapak definisikan kepada saya apa arti hakikat? Jelaskan kepada saya apa itu arti hakikat. Biar saya nggak gagal paham nih. Takutnya Ya, saya Bapak cuma pemahaman. analogikan aja deh hakikat deh kalau bisa. Hakikat itu dari kata hakok. Hakok. Bahasa Arab artinya benar. Hakok. Maka hakikat artinya adalah keadaan Hakikatnya. sebenarnya tentang Hakikatnya, sesuatu. gitu. Keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Contoh, hakikat Unirifa. Kalau dikatakan Unirifa perempuan, oh perempuan lain banyak Pak. Apakah itu Unirifa semuanya itu? Ya. Maka hakikat Unirifa ini adalah sesuatu yang melekat pada Unirifa yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita lainnya. Maka apa hakikatnya Yesus? Oh, hakikat Yesus itu adalah setengah manusia, setengah Tuhan. Sama nggak dia dengan orang lain? Tidak, dia sendiri yang begitu. Bapak samakan hakikat itu dengan Bapak. Karena Bapak tidak pernah memiliki sifat kemanusiaan, maka dia tidak sehakikat. Bapak bilang sehakikat. Apanya sehakikat? Yesus sendiri tidak memiliki kehendak sendiri. Dalilnya mana? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berkata-kata dari Bapa. Sedangkan Ada Alkitab. Bapa, Ibunya ada Alkitab di situ. saya perlihatkan. baca kitab Bapak. Oh. Ini ada nih. Buka. Yesus ditolak orang Yahudi. Itu ada di Yohanes pasal 10 mulai dari 22, nomor 22 sampai Bacakan. 34. Tapi intinya di situ di pasal di ayat 33 jawab orang Yahudi. Dengar nggak, Bu Yuni? Iya, dengar. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi Yesus pun sudah berjalan di sana, memang tersirat dengan orang di Yahudi bahwa Yesus memang mau menyamakan dirinya dengan Allah, dan memang Dan Bapak dia itu percaya? Bapak percaya kepada tuduhan semua orang Yahudi yang mengatakan dia menghujat Tuhan? Iya, memang orang Yahudi mengakui bahwa Kenapa Bapak tidak percaya dengan semua tuduhannya? Kenapa Bapak hanya mengambil tuduhan itu? Bukankah dia juga dituduh dari Balzebul? Kenapa Bapak cuma percaya bahwa dia menghujat Tuhan? Kenapa Bapak tidak percaya tuduhan orang Yahudi kalau dia datang dari Balzebul? Keimanan Bapak berarti berasal dari tuduhan orang Yahudi kepada dia. Orang Yahudi menuduh dia supaya mendapatkan kematian Yesus. Ingat, dalam kitab Imamat, penghujat Tuhan itu harus dirajam sampai mati loh. Maka orang Yahudi, supaya Yesus yang tidak berdosa ini mati, mereka tuduhlah Yesus menghujat Tuhan. Dan kalian Kristen percaya dengan tuduhan orang Yahudi. Kita kembali ke definisi kata Tuhan tadi ya. Nih, biar Bapak tidak salah paham terkait Yohanes 17, 13 ayat 13. Bapak baca ini. Ini kumpulan makalah seminar satu Alkitab beragam terjemahan. Ini dari dalam rangka HUT Emas Lembaga Alkitab Indonesia. Saya tidak punya bukunya, tapi saya foto buku ini. Kepenting bagi saya kiranya saya foto. Ini isinya. Bapak baca di footnote-nya. Ya. Kata Tuhan, ini berikut menurut profesor, Pak. Saya bukan siapa-siapa, saya mahasiswi. Ini profesor loh. Kalau Bapak tolak ini apalagi saya. Saya tidak sekolah. Makanya Bapak yang tidak sekolah menolak profesor kan aneh. Profesor Dr. Agianto SJ berkata, kata Tuhan sebenarnya muncul sebagai ucapan hiperkorek, jadi keliru dari huruf TWHN. Satu bentuk penulisan yang kurang lazim dari kata Tuhan. Jadi sebetulnya Tuhan awalnya, Pak. Tuhan itu boleh disebutkan kepada siapa aja, guru, majikan. Jadi kalau Yesus dikatakan Tuhan, saya sepakat. Para nabi itu harusnya jadi Tuhan. Tapi ketika Tuhan dalam definisi pencipta yang tidak diciptakan, tunggu dulu. Ya, tapi sebentar. orang Yahudi menuduh Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dan Bapak percaya itu? Orang Berarti Yahudi Bapak- loh pada zamannya. Iya, orang Yahudi Kesel. itu bahkan menuduh Yesus ODGJ. Keluarga Yesus lagi menuduh Yesus ODGJ. Bapak terima itu? Bapak tahu kalau Yesus dituduh tidak waras oleh Iya. keluarganya. Berarti Dibilang Bapak harus mabuk. terima dong.
Dibilang Ketika mabuk Bapak anggur lah, Nah, dibilang kalau sakit Bapak, jiwa lah. ya udah, kalau Bapak percaya tuduhan orang Yahudi dia menghujat Tuhan dengan menyamakan dirinya dengan Tuhan, Bapak kenapa tidak percaya bahwa dia tidak waras ketika orang tuanya sendiri yang mengklaim dia tidak waras? Kenapa Oh, Bapak bukan hipokrit? orang tuanya loh yang Oh, mengklaim. keluarganya Pak, dijemput dia Pak, karena keluarganya terpengaruh atas tuduhan orang Yahudi. Oh, mari. Karena mendengar orang-orang masyarakat sana sudah mengatakan dia gila, jadi Nah, kenapa Bapak tidak keluarganya percaya jadi itu? diambil. Kenapa Datang Bapak tidak dijemput. percaya? Kenapa Bapak Datang- tidak percaya tuduhan orang itu kalau dia udah ODGJ? Saya Kenapa nggak ketika orang percaya. Yahudi? Loh, Saya kan kan percayanya- hipokrit. Nih, Mbak, ini saya hipokrit percaya nih. Yesus. Loh, Yesus. Bapak tadi bilang orang Yahudi menuduh dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, Bapak percaya. Karena Bukan memang Yesus. Berarti Di Yesus mana sudah dia menyamakan tersirat. dirinya dengan Tuhan? Di mana dia menyamakan dirinya dengan Tuhan? Bapak tahu, Bapak lebih besar daripada aku katanya. Itu omongan siapa itu? Orang Yahudi atau Yesus. Yesus? Omongan Bapak Yesus. percaya nggak sama dia itu? Percaya sih Yesus. Kenapa Masa Bapak enggak bilang sih? dia setara dengan Bapak? Nah, kalau setara Bapak dengan per- Bapak setara. Sehakikat itu artinya setara, Pak. Sama, sehakikat. Satu. Satu apa? Satu Aduh. hakikat kan? Kalau hakikat Bapak adalah Tuhan, maka Bapak samakan dia juga sama Tuhan. Sementara Yesus berkata, Bapak lebih besar daripada aku. Bapak percaya sama orang Yahudi. Inilah kalian ya. Iman orang Kristen adalah iman kepercayaan terhadap tuduhan keji orang Yahudi kepada Yesus, tapi kalian tolak perkataan Yesus. Dalilnya apa? Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Tidak mungkin tukang periuk disamakan dengan periuk. Tapi kalian katakan, kan Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Siapa yang bilang? Orang Yahudi. Kenapa nggak sekalian kalian percaya kalau dia tuh ODGJ? Tuduhan dari enggak orang dong. Yahudi. Makanya Bapak hipokrit. Bapak itu memilih-milih yang enaknya saja. Bukan dong. Nih saya kasih data. Bapak lebih besar daripada aku. Ini bukan perkataan orang Yahudi. Iya. Pengakuan dia. Iya, memang. Nah, lalu sejak kapan Yesus adalah Allah? Dia adalah Tuhan. Nih, perkataan yang sangat Yohanes pasal 14 nomor 28. Ini berwarna merah. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ngeri loh. Kalian bantah Yesus dengan menerima tuduhan orang Yahudi. Luar biasa. Dan kemudian, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nih, Yesus berkata begini, kenapa kalian tolak perkataan Yesus? Kenapa kami yang mengimani perkataan Yesus begini? Ini orang typing nih udah gua nih. Biarin, nggak usah. Jangan kalian ada yang menghujat Pak Jerry. Beliau ini adalah tadi teman diskusi. Sekarang kami agak sedikit panas karena kami masuk ranah diskusi yang agak keras. Kalian jangan menghina. Beliau adalah orang baik, ya. Baik belum tentu benar. Beliau adalah orang baik yang tidak benar. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Ya. Beliau orang baik. Beliau tidak pernah menghujat agama kita. Tidak berhak kalian menghujat pribadi beliau. Pribadi beliau adalah ciptaan Allah, ya. Beliau begini karena Allah yang izinkan. Allah yang izinkan beliau lahir dari rahim seorang Kristen. Jangan kalian pernah menghujatnya saudaraku yang Islam. Berdosa besar kalian tidak berlaku adil kepada beliau. Jangan gara-gara typingan antum semua, beliau membenci agama Islam dan menjauh dari belajar agama Islam. Ya, beliau adalah orang baik yang tidak benar. Kalau kita orang yang berusaha baik di dalam kebenaran. Saya suka dengan beliau ya, Masya Allah, saya menghormati beliau ya. Saya andai pun berjumpa tuh, makan dulu Pak itu Pak, pukul dulu Pak dalam Di karung. mute. Mute aja dulu deh. Saya nggak bisa mute. Iya. Iya, Mute aja deh. iya, oke. Masukkan dulu karung Pak, dimakan dulu Pak. Mute dulu. Beliau orang biasa teman-teman. Berapa kali beliau masuk koma saya? 3 kali. Dan ketiga kali beliau masuk ke koma saya, beliau tidak pernah menghujat agama kita. Beliau adalah umat Kristiani yang berhak perlindungannya dari kita. Dengar ya, beliau umat Kristen yang berhak perlindungannya dari kita. Ya, saya sapa yang baru masuk ya teman-teman, dengar ya. Ada masa-masa saya ini hanya berdiskusi, ya. Berdiskusi itu maksudnya Pak Jerry memaparkan pemahamannya, saya boleh membantah kalau saya memiliki dasarnya. Tapi ketika Pak Jerry bersama saya berhadapan dalam ranah bantah-membantah, itu tidak ada kaitannya dengan personal. Saya tidak pernah bertemu secara langsung dengan beliau. Artinya ketika bertemu saja tidak pernah, bermasalah pun apalagi tentu tidak pernah. Maka mohon dengan sangat teman-teman, saya harus ingatkan kembali sebagai pertanggungjawaban saya kepada antum semua. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Bisa jadi kita mewakili Islam tapi justru kita lah yang merusak Islam. Contohnya begini. Ketika beliau adalah orang yang hanya ingin tahu tentang Islam, kewajiban saya memberitahukan kepada beliau tentang bagaimana Islam.
Tapi ketika sudah mulai keluar klaim dari beliau, maka tugas saya juga untuk meminta pertanggungjawaban dari semua klaim beliau. Nah, saya memperlakukan Pak Jerry di sini sebagai sahabat dalam wilayah berdiskusi, bukan lawan debat. Tapi teman-teman tahu sendiri bagaimana saya menghadapi mereka yang pendebat, yang menghujat. Tentu teman-teman lebih paham, karena kalau yang nonton saya dari awal sudah tahu bagaimana Unji Diva. Ya. Oke, Bang Jerry, silakan bertanya lagi. Gini nih, ini yang terakhir nih. Saya mau turun ntar Janganlah makan. terakhir, besok masuk lagi lah Ya, sini. nanti kan bisa naik. Abang carilah Gini satu hari itu 3 pertanyaan gitu. Iya udah banyak loh pertanyaan saya ini ada Ya, Nuhan tadi. Jadi mantap. gini, saya punya kepercayaan iman bahwa Yesus adalah juru selamatku. Jadi jaminan hidupku untuk masuk surga. Kalau Islam siapa yang menjamin? Oke. Karena Bang Jerry Apakah mengklaim, Muhammad atau siapa gitu ya, loh? sebentar. Karena Ya. Bang Jerry mengklaim, saya terpaksa harus meluruskan supaya ini bentuk rasa sayang saya kepada Anda, tidak membiarkan Anda lama-lama tersesat ya, bermain-main dengan kesesatan. Tadi Bang Jerry bilang, Bang Jerry itu juru selamatnya Yesus, betul? Iya betul sekali. Dasar dalilnya apa itu? Itu dalil lagi. Pokoknya iman deh. Iman deh. Iman percaya deh. Iya. Iya. Itu nggak bisa dibantah itu ya guys. Itu tidak bisa Iya. didebat. Iya. Coba saya ajak abang berbicara kepada Yesus langsung. Kita buka Lukas pasal 13 nomor 23. Nah, saya karena baca kitab Anda, saya tahu Yesus ngomong apa aja. Mm. Saya tunjukkan kepada Anda seketika Yesus yang hidup, yang Anda tuhankan itu mengajarkan bagaimana cara selamat dan siapa saja yang selamat. Ya, buka Lukas pasal 13 nomor 23. Di sini perikopnya, mungkin saya harus lihatkan ayatnya supaya saya tidak dikatakan berdosa kepada Anda. Ya, saya tunjukkan dulu dalilnya ya. Ini perikopnya sesuai ya tentang keselamatannya. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, Kurios. Nah, Kurios ini bukan panggilan Tuhan ya, tapi dari kata Tuhan. Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nah, ini kata siapa? Kata seseorang bertanya kepada Yesus. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Artinya dia tidak bicara kepada satu orang, banyak. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, Jerry, banyak Ya. orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Titik. Tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Berarti ini merujuk kepada orang-orang yang diajarkan Yesus. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak, Yakub, semua nabi di dalam kerajaan Allah. Berarti Yakub adalah nabi, Ishak adalah nabi, Abraham adalah nabi, Yakub adalah nabi, istrinya 4. Berarti nabi boleh poligami memang, ya. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan. Mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ada makan, katanya itu jadi roh, tapi ada makan di kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi orang terakhir. Ini bertentangan dengan pengajaran Yesus. Satu lagi yang mengatakan, ya bukan bertentangan, relevan, bahwa orang-orang yang tersesat itu lebih jahat daripada orang-orang yang menyesatkan. Tapi siapa yang diselamatkan oleh Yesus? Yesus menjawab di ayat lain, mereka yang mendengarkan firman Allah Bapa. Bagaimana dengan Anda, Pak Jerry? Jangankan mengikuti perkataan Allah Bapa, perkataan Yesus pun Anda tolak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dari mana Undri tahu dalilnya? Baik,
Tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa. Nih penginjilan saya kali ini tuh nggak minta perpuluhan loh. Iya, enggak apa-apa. Nanti yang kasih. Jangan. Saya ikhlas karena Allah. Itu tadi tuh, Tuhan, Tuhan. Maksudnya Iya. mereka memanggil Yesus, Kurios. Iya kan Iya, kurios. iya, Kurios. Yesus kan? Yesus, kurios itu artinya Tuhan, Tuhan. terus? Nah, Ya, mereka ya, berteriak-teriak Tuhan. Terus? kepada Yesus. Lanjutannya, Nanti Pak lanjutannya. Jerry tidak akan masuk kerajaan surga. Nah, Kenapa bisa? ini gara-gara Bapak tidak ikuti firman Allah gini loh. Salah. Loh, bisa kita baca, ini ayatnya. Bapak baca Matius pasal 7 nomor Tidak 21. ada yang bisa manusia La mengikuti. haula wala quwata illa. Tidak ada yang Buka bisa. Matius pasal 7 nomor jangan tidak bisa. Bapak buka dulu ayatnya baru kita bahas nih. Nih saya tunjukkan ya. Memang tidak ada yang bisa mengikuti firman Tuhan. Lah kalau gitu ngapain Tuhan Bapak suruh ikuti? Berarti dia maaf ya, ini kayak mohon maaf ya. Ini seorang ibu ya, udah tahu dia anaknya nggak bisa angkat itu tabung gas 3. Iya, betul, Suruh betul. dia. Berarti bodoh lah ibunya. Bapak bilang Tuhan Bapak bodoh ada aja Ada Bapak. kasih karunia. Ya berarti dia ngaco, ngajarin sesuatu yang nggak bisa diajarin. Ada aja Bapak nih. Kasih karunia itu bukan main. Jangan Percaya dulu ke dalam kasih nama karunia Yesus. dulu. Ini dulu. Percaya dalam nama Yesus diselamatkan. Jangan dulu, nanti kita bahas itu. Nah, Ya. pada hari terakhir, Bapak kan ngaku-ngaku selamat. Iya. Pada hari terakhir banyak orang. Loh, mana dia? Hilang dia. Nomor 21. Ya. Pada hari bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau Bapak bilang ternyata tidak bisa melakukan kehendak Bapak, berarti Yesus berbohong. Bapak udah 2 kali nuduh Yesus berbohong. Kehendak Padahal Bapa dia itu masuk- seperti apa? Kehendak Bapak ya apa yang diperintahkan kepada Yesus lah. Gimana sih? Apa kehendak Bapa? Percaya Yesus. Bapak percaya kepada Yesus? Percaya. Sebagai apa? Iya. Siapa Yesus menurut Yesus? Juru selamat yang disalibkan, mati dan bangkit. Di mana itu dijelaskan? tapi Siapa Yesus menurut Yesus? Ya. Tapi Katanya itu percaya sama Yesus. kehendak Bapa juga itu. Percaya Yesus itu kehendak Bapa. Mana? Bapak jangan Bapak fitnah Bapak dan anaknya. Saya dari tadi bawa dalil Bapak. Bapak nggak bawa dalil. Iya. Ya. Pak, jangan Ya. memfitnah Tuhan. Jangan memfitnah Yesus. Jangan memfitnah Bapaknya Yesus. Cukuplah Bapak fitnah aja diri Bapak sendiri, nggak apa-apa. Bapak fitnah jadi Bapak, kalau Bapak diselamatkan Yesus itu urusan Bapak. Tapi ketika Bapak memfitnah Yesus, memfitnah Bapak, itu jahat. Kalau Bapak bilang saya diselamatkan loh sama Yesus, kan itu fitnah, itu nggak apa-apa, itu kan Bapak sendiri yang rugi. Tapi Bapak bilang Yesus mengatakan begitu begini, di mana tertulis? Dia udah bilang nih. Itu tuh sudah bilang Bukan tadi. setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk Ya. kerajaan Bapa, tetapi melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapa itu apa? Percaya di Menjalankan dalam semua nama hukum-hukum. Yesus. Itu kehendak Mana? Bapa loh. Mana? Ia percaya kepada dalam nama Yesus. Kapan Diambil Bapak memerintahkan Bapak menuhankan Yesus? Percaya dalam nama Yesus. Kapan Bapak memerintahkan Bapak menuhankan Yesus? Kapan Tanpa Bapaknya Bapak- Yesus? Tanpa Bapa berkata-kata pun. Katanya percaya sama Bapak. Giliran Bapak nggak nyuruh dikerjain, giliran disuruh Anak Bapak yang nggak dikerjain. Anak yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan. Betul. Yesus berkata, saya bukan dari dunia ini, saya dari Bukan atas. cuma Yesus. Ada lagi diksi yang lebih aneh. Kata Yesus adalah, kalian tidak datang dari dunia ini, tapi aku yang memilih kalian dari dunia ini. Mana yang betul? Datang dari dunia atau dari dunia? Hah, belibet lah. Bingung. Udah oke. Udah, oke, berarti saya pemfitnah lah ya. Sekarang Bapak memfitnah tinggal saja Yesus. tunggu jawabannya. Apa? Tante Uni, Ibu Uni, Mbak Apa? Uni. Itu siapa yang menjamin orang Islam Ajaran masuk yang surga? paling saya. Yang Iya. menjamin saya masuk surga adalah pemilik surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kami umat Islam kalau bicara tuh pakai data. Al-Qur'an saya bacakan Iya, langsung. tapi teman Wabasiril. Duh, katanya, Pak, saya ini nggak boleh asumsi pribadi. Kalau saya menjamin diri saya masuk surga, Pak, itu saya pendusta. Kenapa? Kalau saya mengatakan saya pasti masuk surga, artinya saya bisa memastikan saya tidak pernah lagi berbuat dosa sampai saya mati. Allah saya menjamin bahwa kami masuk surga. Allah Dengan saya jalan menjamin surga. Makanya saya baru bacakan ayatnya, Bapak sudah potong. Baca deh, baca. Saya aja bangga membacakan ayat Bapak. Bapak yang tidak mau bacakan. Ketika saya baca ayat saya, tolonglah hargai juga dan kita saling menghargai, ya kan?
Saya sudah bilang saya awam. Bismillahir, nggak apa-apa, dipotong lagi. Karena Bapak awam, makanya saya pelan-pelan sama Bapak. Makanya Ya. saya larang teman-teman menghujat Bapak, karena Bapak awam. Bapak ngaku awam, tapi membantah saya yang tidak awam ini. Ya, udah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah saya Artinya, begini. Wa basyiril ladzi, dan berikan kabar gembira, basirun, berikan kabar gembira. Apa itu? Wa basyiril ladzi amanu wa 'amilus shalihat. Kepada siapa kabar gembira ini diberikan? Kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Kata Allah apa? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah saya, akan aku berikan dia surga. Surah Al-Baqarah ayat ke-25. Ya. Maka yang menjamin surga seharusnya selogiknya adalah pemilik surga. Bagaimana mungkin orang yang tidak memiliki surga menjamin surga buat orang lain? Dusta. Takia Korintus. Salah, maaf. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Maaf ya Pak. Itu bohong. Ya. Jadi enggak, kita kan sambil happy Pak diskusi di sini. Iya. Jadi wabassiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, pertama Allah. Lalu siapa lagi? Nabi saya tidak pernah menjamin, tapi dia menyampaikan jaminan surga. Apa kata nabiku? Nabiku karena Allah saya berkata, yang diucapkan Muhammad itu bukan berarti dari hawa nafsunya, tetapi adalah wahyu dari Allah. Maka nabiku berkata, adakah Yesus berkata begini untuk kalian? Tidak ada. Baik. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tawa aja, nggak apa-apa. Yuk. Nih, kata Nabi saya begini nih. Bapak tidak akan temukan di dalam kitab Bapak. Bentar. Bentar ya Pak. Nih. Kata Nabi saya begini. Ini ini riwayat hadis. Nah. Menurut Anas bin Malik, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi saya. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 6737, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati beliau. Setiap umat, kulu ummatin yadkhulul jannah. Mati. Mampus Bapak rasain. Bapak nggak punya ini. Bapak nggak punya ayat ini. Kulu ummatin yadkhulul jannah ila. Nah, setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Siapa mereka? Yang tidak mau beriman dan beramal soleh. Ngaku beriman tapi tak beriman, munafik. Tidak mau beramal soleh, maka mereka tak masuk surga. Jadi Pak, yang menjamin surga itu adalah pemilik surga. Tapi ada tadi katanya amal saleh juga tuh. Oh iya dong, enak aja Bapak ya, surga itu bukan dapat kipas. Bapak dapat kipas saja minimal Bapak ada usaha dulu. Tapi Masuk surga Yesus- nggak mau berusaha. Yesus gratiskan untuk kita. Coba tunjukkan dalilnya gratis. Surga gratisan dari Yesus, mana dalilnya? Pak, saya tanya ya. Gratis, Bu. Pak, coba tunjukkan dalilnya. Yesus berkata, ku gratiskan surga untukmu, atau kalian masuk surga tanpa syarat. Gini. Pak, Gini. begini. Ada. Ini nih. Mana? Gini. Mana dalilnya? Nih. Kalau nanti saya di surga, kalau nanti dengar ya, jangan dipotong-potong dulu. Mbak Uni jangan potong. Jangan ya. Saya ngomong. Ya. Kalau nanti saya sudah di surga, saya akan berkata kepada Yesus, tolong jemput juga itu temanku Mbak Uni, bawa masuk juga dia ke surga. Pak, Gitu loh. halusinasi Bapak itu, cita-cita Bapak itu hanya bisa diwujudkan dalam Islam. Niat. Bukan, itu hayalan, takkan pernah terjadi. Kenapa? Yesus tidak mampu mengeluarkan orang yang sudah masuk neraka. Kalau memang ada, tunjukkan dalilnya.
Data mana? Kalau nabi saya bisa. Dalam riwayat hadis, nabi saya itu ketika semua umat Islam yang dosanya banyak dan tidak bertobat ketika mati, ketika dia mempertanggungjawabkan, karena ingat ya, ada fasenya loh. Para nabi dan anak kecil yang meninggal dalam keadaan belum balik dan mereka mati dalam keadaan syahid, mereka tidak perlu dihisap, mereka auto jus masuk surga. Itu dalam Islam. Nanti saya tunjukkan literasinya kalau Bapak mau tahu. Kemudian mereka yang dilihat oleh Allah solatnya sempurna solatnya, maka mereka tak perlu hisap lagi, tak dipertanyakan lagi perbuatan dunianya. Surga, ODW, surga, ODW, ya, ODW. Lalu ketika dia dilihat, dia beribadah, dilihat amalannya, ternyata amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, maka dia harus bertanggung jawab. Lalu dilihat orang-orang di sekitarnya, adakah orang yang digibahinya? Ternyata datang orang yang berkata, ternyata datang orang yang menggibahinya. Unirifa ternyata perbuatan buruknya lebih banyak daripada amalannya. Berdirilah Unirifa di sini. Serep. Waduh, dilihat kuantitas dosa 80%, amal baik cuma 40%. Macam mana ini? Allah saya maha pengasih. Maka didatangkan Bu Yuni yang fitnah Unirifa, mengatakan Unirifa hamil di luar nikah kemarin. Dihadapkan dia. Maka dosa saya yang banyak itu ditanggungkan kepada dia, karena dia telah menggibahi saya. Karena dalam Islam ketika kami membicarakan orang lain, sejatinya kami menanggung dosanya. Masya Allah. Ternyata Islam itu ajaran yang sangat-sangat matematis, eksak, realistis, relevan. Setiap kezaliman yang kita hadapkan akan kita tanggung kebaikannya kepada kita. Maka kalau saya dibicarakan banyak orang, alhamdulillah kalian sedang menanggung dosa saya. Ini Islam. Artinya adil Tuhan itu. Maka ketika saya ternyata banyak berbuat dosa, datang-datang orang menggibahi saya. Ica, ini dosaku, ku bagi sama kau ya. Saya seleboy masuk ke dalam surga. Inilah konsep Islam. Dengar, Bapak bilang gratis-gratis surga Bapak, nanti saya bahas surga Bapak. Lalu kemudian ternyata ada saudara saya namanya Jerry Papa Jahat. Dilihat amal kebaikan enggak ada. Buruk aja kelakuannya. Mulai dari lahir sampai tua bang kamu mati, enggak ada yang baik dari dia. Tapi Allah saya tetap maha pengasih. Ketika si Jerry Papa Jahat bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Dia dicampakkan karena banyak menzolimi orang di neraka. Matilah dulu dalam neraka. Tapi kemudian nabiku diutus, Nabi Muhammad menjadi syafaat baginya. Kata Tuhanku kepada nabiku, dan ini ada dalam riwayat hadis sahih, jemput itu si Jerry Papa Jahat ke dalam neraka jahanam. Maka di si Jerry yang sudah lusuh mukanya, hangus mukanya, hidung tak berbentuk, muka tak berbentuk, hulenda melepuh di dalam neraka jahanam, merasakan apa yang Allah janjikan, takkan sanggup lagi berbuat jahat. Selama ini sudah tahu bagaimana sakitnya neraka, dicampakkan ke dalam telaga, di mana telaga itu kemudian membersihkan si Jerry ini, dipindahkan ke dalam surga. Karena apa? Karena dia percaya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah. Tapi kelakuannya buruk di dunia. Ini yang disebut dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau kalian, ketika Yesus kalian sudah mati di tiang salib, telah berkorban menyelamatkan orang-orang jahat. Tapi bagaimana dengan orang yang benar? Ada Yesus selamatkan. Kalau memang Yesus Anda adalah rahmat untuk sekalian alam, kenapa itu Pak Gus Dur tidak pernah menipu, tidak pernah berbuat jahat? Kenapa tidak dikristenkan? Mahatma Gandhi kenapa tidak dikristenkan? Kenapa dia justru menyelamatkan Paulus yang jahat, banyak membunuh Stefanus, memasukkan orang-orang jahat ke dalam neraka, ke dalam surga gratisan lagi. Artinya surga kalian adalah untuk orang-orang yang jahat gratis menurut Yesus. Tapi surga kami adalah tempat orang-orang sesuai dengan perbuatannya. Keadilan berjalan di situ. Nah, lalu bagaimana? Kita lanjut ya, ini surga Islam. Nabiku bisa mengeluarkan orang yang sudah di neraka, bisakah Yesus mengeluarkan orang yang sudah di neraka, Bapakku? Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Ada dalilnya. Tunjukkan. Oke, kita bahas. Oke, tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Ada. Tunjukkan dalilnya. Dia lupa. Gini, coba bawakan dalilnya. Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Kalau tak bisa saya bantu. Nah ini. Matius 28 Matius ayat 28 ayat 18. Nomor 18. Lagi-lagi Anda akan menuduh Yesus berdusta ya. Saya bacakan. Bukan saya. Bacakan. Saya aja, suara saya lebih bagus daripada Bapak. Saya lebih berhikmat. Siap. Perikop ayat ini perintah untuk memberitakan Injil
Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi Menyembahnya beberapa loh, orang menyembah. ragu-ragu. Nggak dulu. Yesus mendekati mereka. Pak, tidak semua menyembah itu adalah pengabdian. Ada kata saca. Nanti saya jelaskan. Bapak sih nggak mau Ini belajar. menyembah dalam arti Iya, menyembah Allah. iya. Saya minta nanti kata aslinya. Proskoneo atau lautreio. Saya udah bilang si awam. Pak, Ibrahim pernah menyembah itu Bani Het. Dia pernah sujud menyembah Bani Het. Musa pernah sujud menyembah anak mertuanya. Bapak sih nggak Tapi itu belajar. dalam- Saya itu belajar. dalam Bapak arti awam manusia. ya. Aja. Ini Pak, dalam arti sama pencipta. Pak. Bapak siapa bilang ini dalam arti pencipta? Bapak Oke, jangan kita ngadi-ngadi. selesaikan dulu. Ah, Itu bacaannya. lanjut ya. Nah, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dengan dulu. Kepadaku telah diberikan kuasa." puasa. Ketika Yesus belum diberi kuasa, apakah dia berkuasa? Jawab. Saya suruh putih dulu ya. Berkuasa lah. Ada kuasa lah. Waktu dia mengutus murid-muridnya, Ibu Uni. Bukan. Pertanyaannya bukan itu. Cong, ini Dia bahasa memberi Indonesia. kuasa Bukan. untuk membangkitkan orang mati. Bukan. Ayo, udah apa? Kepadaku telah diberikan kuasa. Artinya ada yang memberikan dia kuasa kan? Iya, bapaknya tuh. Ketika dia belum diberi kuasa, apakah dia sudah berkuasa? Oh, punya juga kuasa. Kalau dia udah berkuasa, ngapain diberi lagi, Pak? Cuma kan ini Cita biasa dia, dalam Alkitab ada kayak kontradiksi. Dia lebih menekankan menjelaskan bahwa Yesus itu betul-betul adanya. Bapak, diamkan si Blacky dulu. Kalau nggak, goreng dulu itu, bakar dulu. Ya Masukkan udah, dalam mute karung, dulu, pukul mute. dulu. Saya di mute dulu. Saya di mute aja. Yaudah. Blacky, nanti Bapak nggak bisa buka mute. Dia nggak bisa buka mute Bapak ini. Oh, udah Bapak. bisa. Ya, udah saya itu. Udah bisa. Udah pintar Bapak sekarang ya. Oke, udah mantap Bapak. Jadi kata Bapak, Yesus diberi, dia ada dua yang saya kritisi. Dia mengaku diberi kuasa. Artinya kuasa itu tidak datang dari dirinya sendiri. Dia itu diberikan kuasa. Yang memberikan adalah Bapaknya. Kalau Bapak tak beri kuasa, dia tidak berkuasa. Kepadaku telah diberi kuasa. Ketika Yesus waktu diberi kuasa, pada waktu dia diberi kuasa, sebelumnya dia berkuasa atau tidak? Masuk perangkap. Hah? Kalau dia berkuasa, kenapa diberi lagi, Pak? Karena waktu yang dihadapin ini murid-murid ini masih selalu tidak mau mengerti karena mereka memang Apa ini jawaban? ragu terhadap Yesus. Apa ini jawabannya? Pertanyaannya, Gitu. ketika dia diberi kuasa, waktu dia diberi kuasa, sebelumnya sudah berkuasa atau belum? Sudah, kuasa membangkitkan orang Kalau mati. sudah berkuasa, kalau sudah berkuasa, kenapa diberi lagi, Pak? Sama nikap. Bapak bilang Yesus berkuasa di bumi, betul? Di surga dan di bumi kan? Iya, satu dulu, tulisannya. satu Iya. dulu di bumi, Iya. betul? Iya. Tunjukkan hari, jam, kapan Yesus pernah menguasai bumi. Saya tunggu. Ya, bukan dalam arti kerajaan. Iya. Kerajaan Yesus itu kerajaan Allah. Iya, Iya. katanya berkuasa di bumi. Bukan dalam Bapak arti- ini. selalu orang Yahudi pada zaman itu juga jengkel terhadap Yesus. Yesus Iya. bilang mereka Katanya- jengkel kenapa? Karena katanya Yesus itu berkuasa. dikatakan raja, katakan raja. Katanya berkuasa di bumi. Iya. Mana sih? Basa-basi. Aku juga bisa Pokoknya gini ngaku-ngaku. deh. Dia sudah mau turun, Kepadaku. mau makan dulu nanti saya naik. Tapi Naik yang belum lagi di surga, ntar. di surga belum. Kita belum bahas yang di surga. Nanti dilanjut biar ada PR-nya. Iya kan? Siap. Tapi aku senang banget loh. Aku berdoa kepada Allah pemilik Rabbul Alamin ini, pemilik alam semesta ini. Semoga Pak Jerry sehat, menjadi bermanfaat kehidupannya untuk umat yang ada tetangga-tetangganya, menjadi orang yang selalu mencerminkan kebahagiaan seperti ini selalu ya. Vibe-nya positif banget. Diskusi dengan saya tidak menggunakan debat-debat kusir, tidak menggunakan hujatan, dan beliau sangat rendah hati sekali ya, mengaku bahwa beliau adalah orang awam. Dan semoga Pak Jerry juga, doa terbesar dari saya adalah Allah izinkan mendapatkan hidayah dari Allah. Dan si plekinya saya doakan semoga tidak beranak lagi karena berisik mengganggu diskusi kita. Iya. Nah, saya juga ya. Ya. Saya juga ya. Terakhir sebelum turun ya. Kalau saya sudah masuk surga, saya akan berkata kepada Yesus, tolong Nggak jemput mau,
Nggak mau masuk surga Bapak. Nggak mau. Saya Iya. nggak mau. Oke. Kalau saya lebih baik surga di Dufan aja. Bilang sama Yesus kalau memang Yesus Tuhan itu. Yesus, si Rifa nggak mau masuk surga kita. Dia lebih mau di Dufan. Dia lebih enak di dunia. Di dunia bisa makan es cendol, makan es teler, bisa main di Dufan, roller coaster. Di surga Bapak nggak ada apa-apa, nggak ada makanan, nggak ada hal yang menyenangkan, nggak bisa bertemu dengan orang yang saya cintai, kekasih saya, suami saya, tidak bertemu dengan anak-anak. Pak, ketika di dunia saya diberikan sama, kalau seandainya sudah Tuhan ya kan, sayangnya dia bukan Tuhan tuh. Di dunia saya makan durian, enak-enak, makan udang saus kecap. Enak banget, tiba-tiba di surga Bapak saya melongo, menyembah kepada Yesus aja tiap hari lihat Yesus. Hidup ya Yesus, hiduplah Yesus. Nggak mau, nggak mau, nggak Nggak mau. gitu dong. Loh, di surga Bapak kan nggak ada Nggak gitu nggak ada yang dong. enak-enak, kan nggak ada yang enak-enak. Iya, tapi tidak begitu dong konsepnya. Lah, kan Ya kalian udah, jadi nanti kita malaikat, lanjut. jadi roh, jadi malaikat, Iya. Oke. menyembah kepada Iya, Yesus, seperti malaikat. Iya. menyembah kepada Yesus. Iya. Iya, iya. Lapar, mau makan dulu. Makasih ya Mbak Uni ya. Ya, Makasih. sehat-sehat Pak Jerry. Ya. Semoga Allah Maaf memberikan kalau hidayah. saya punya ada kata-kata Jangan, menyinggung jangan. perasaan Nggak, Bapak apa keren. ini. Maaf ya. Bapak luar biasa. Bapak adalah tamu yang saya hormati. Luar biasa. Iya. Oke, makasih Mbak. Sehat selalu. Sama Pak Jerry, Amin. Bapak juga Ya. ya. Ya, oke.